Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'du. Ternyata ya kamu itu menelusuri hatimu sendiri, nggak tahu. Jadi kamu sudah kenal belum dirimu sendiri? Itulah makanya la yuhibbuna wa la yabghadun. Mereka tidak pernah mencintai dan tidak pernah membenci. Bal yarhamuna. Yang ada pada mereka hanya kasih sayang. Semuanya dicintai, semuanya disayang. Mereka itu tidak pernah membenci orang jahat, nggak pernah membenci pelacur, nggak pernah membenci orang kafir, tidak pernah membenci agama apapun kok. Saya tanya lagi, siapa yang mengajari kamu membenci agama lain? Kalau kamu sadar, paling tidak begini, ketika engkau merasa mendapatkan hidayah, jadi orang benar, kan gitu. Agamanya Islam, karena kamu yakin Islam benar, akhirnya kamu benar. Dan melihat ada orang yang sedang disesatkan oleh Allah, benci apa sayang? Seharusnya begitu. Kenapa kamu mengutuk orang-orang kafir? Kalau kamu sedang dikasih rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak, hidupnya kaya berkecukupan, kasihan nggak melihat orang yang susah nggak punya duit? Kalau kamu sedang diberikan nikmatan hidayah, kasihan nggak orang yang tidak diberi hidayah? Seharusnya seperti itu. Dan pasti kamu akan datang mendekati orang yang tersesat dengan hatimu yang baik. Dan pasti tidak mungkin kamu menyalahkan orang yang sedang tersesat itu. Yang saya tidak mengerti, kenapa kamu itu mendatangi orang tersesat sambil mencaci maki, mengutuki dengan neraka dan sebagainya. Kejam niat engkau ini. Oh, jadi kalau kamu kaya, uang banyak, lihat orang kere yang gak punya duit, kamu caci maki, dasar melarat kamu, dasar. Nih, liatin gue makan sate nih. Nah, terus tangannya nih, cium baunya nih, sate. Ternyata kamu bukan membenci agama lain, tapi juga membenci dan tega-tegaan terhadap orang yang sesama beragama Islam, hanya berbeda mazhab, dan kamu tega membunuh mereka yang berbeda mazhab dengan kamu. Terjadi nggak? Saling bunuh-membunuh karena beda mazhab. Saya tidak mengerti sebetulnya. Saya sangat tidak mengerti. Tidak semudah itu menyatakan orang lain sesat dan kamu yakin betul bahwa mereka pasti masuk neraka. Ini dari mana munculnya hal semacam ini? Dan saya tetap pada posisi saya tidak menyalahkan mazhab siapapun, ya kan? Oke. Kita siap berbeda mazhab dan siap berbeda agama, siap berbeda suku, siap berbeda kebangsaan, siap berbeda semuanya. Lalu nanti siapa yang bakal selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ya, gitu. Saya mah tidak menyalahkan kamu, tapi saya hanya menghimbau, yuk mari kita berpikir sejenak. Apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan ini salah atau benar? Yang saya katakan di sini, ketika engkau membunuh orang yang agamanya lain tidak dibenarkan, apalagi engkau membunuh yang sesama beragama Islam, yang tidak masuk akal lagi. Kalau kamu berebut, urusan rebut materi, bagi waris, bertengkar sama saudara, pantas ada yang direbutkan materinya. Sawah, rumah, mobil, warisan, atau petani dengan petani karena masalah galeng, pematang. Dia bikinnya ngembet gitu ya, ke tangga. Ya memang 20 cm, tapi kan 1000 meter kan banyak. Ada kelihatan tanahnya. Ini orang Islam bertengkar sesama umat Islam
Yang diperebutkan apa sebetulnya? Surganya siapa? Yang diperebutkan adalah sesuatu yang kamu yakini dan oleh mereka tidak yakin. Lalu urusannya, apakah yang kamu yakini itu kamu bisa membuktikan bahwa keyakinanmu itulah yang benar dan keyakinan orang lain itu salah? Ya, banyak yang aneh dan tidak masuk akal. Kapan akan muncul kesadaran itu? Ketika engkau sudah menjadi manusia. Ya, untuk itu kita menghimbau, stop. Hentikan pertempuran. Hentikan saling bunuh-membunuh. Hentikan saling caci-mencaci. Apa yang kau yakini, silakan kau implementasikan dalam kehidupan pribadimu, silakan. Jangan memaksakan orang lain harus meyakini apa yang kau yakini. Standarnya la ikraha fiddin. Katabayana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan beragama. Mu'tazilah membunuhin orang ahli sunnah karena dipaksa mengatakan Quran makhluk, yang menolak dibunuh. Korbannya 10.000 korban pembantaian Mu'tazilah terhadap ahli sunnah wal jamaah. Termasuk korbannya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang mereka Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk bisa membuktikan enggak keyakinan mereka? Itu hanya paradigma kok. Dan kamu yang meyakini Quran bukan makhluk, Quran qadim, bisa membuktikannya? Hanya panjang keyakinanmu. Jadi akhirnya mah ternyata rebusan pepesan entut. Ya. Orang Mu'tazilah juga jadi korban dulu, di Irbil, dibantai-bantai semuanya. Iya. Malah pemimpinnya Syekh Jaham dipenggal kepalanya di lapangan pas setelah sholat Idul Adha. Saya Muslim dan saya yakin Islam benar, tapi saya tidak akan terbawa ke arus yang seperti itu. Silakan kalau kau ingin saling bunuh-membunuh, silakan. Saya tidak mungkin akan membunuh siapapun. Paham begitu? Nah, ini yang jadi mursyid kamu tuh. Kalau ternyata mursyidmu membunuhin orang kafir, tinggalkan. Bukan mursyid itu. Kalau mursyidmu masih dendam pada orang lain, masih ada yang dibenci oleh dia, tinggalkan saja sebaiknya. Ini maksudnya mah. Bukan kata saya. Kata siapa nih? Syekh Abdul Qadir. Karena mursyid itu sudah tidak ada lagi rasa benci kepada siapapun. Apalagi orang yang ada salahnya. Orang yang menjahati dirinya pun tidak pernah dibenci. Sekalipun ditipu oleh orang, tidak mungkin akan membenci kepada yang menipu. Paling-paling dia mengatakan mungkin saya punya kesalahan. Barangkali sedekah saya kurang banyak, akhirnya dipaksa oleh Allah melalui ditipu. Ya, begitu kena bencana, rumahnya kebakar, mobil tabrakan, tetap dia tidak akan membenci siapapun, menyalahkan orang yang penyebab kebakaran itu. Tidak menyalahkan arus pendek, tidak menyalahkan pembantu yang bakar obat nyamuk yang sampai rumahnya terbakar. Ya sudah, ya ini adalah ketentuan Allah. Ini mungkin saya lagi ditegur oleh Allah, saya punya kesalahan. Yang itu yang kamu cari.